warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang literat, kali ini akan menyampaikan mengenai kesusastraan Melayu klasik. Nah, seperti yang Anda ketahui, nama Melayu pertama kali dipakai sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi Sungai Batanghari. Anda juga mengetahui bahwa dari daerah Batanghari, bahasa Melayu tersebar ke seluruh negara jajahan Sriwijaya. Kemudian dipergunakan di seluruh semenanjung Malaka, pantai timur Sumatera, serta daerah pesisir Kepulauan Nusantara lainnya. Nah, bagaimana kesusastraan Melayu setelah masuk Hindu? Anda tahu pada saat itu berkembang Pancatatra, 5 buah cerita berupa hikayat berbingkai atau hikayat bersusun khas cerita India. Nah, ini sebagai dasar didaktik. Mula-mula berwujud buku untuk anak raja dalam bentuk fabel mengenai pelajaran hidup, politik, dan lain-lain. Kemudian berlaku umum yang tetap mempertahankan segi didaktiknya. Nah, untuk naskah kesusastraan Melayu paling tua ditemukan hikayat Sri Rama. Berpuluh-puluh jumlahnya dari tahun 1632 sudah diserahkan kepada Universitas Oxford, Inggris. Naskah-naskah penting dikumpulkan dalam sebuah karangan oleh Van Runkel dalam BKI Jilid 2 tahun 1896. Ini ada di perpustakaan Cambridge ya. Naskah-naskah tersebut diperoleh dari seorang pedagang bernama Elby yang membeli naskah dari seorang Arab dan naskah tersebut disalin. Nah, Van Runkel mengumpulkan naskah-naskah yang terdapat dalam Museum Pusat Jakarta dalam Verhenderi KBG Jilid 57 tahun 1909. Ia juga mengumpulkan naskah-naskah Melayu dan juga bahasa Sunda yang terdapat dalam bibliotek di Leiden. Nama naskah itu ditulis di dalam KBG tahun 1921. Nah, naskah Melayu tertua diperkirakan muncul abad 16, ditulis dalam huruf Melayu. Seperti Anda ketahui, huruf yang berasal dari alfabet Arab ya, yang mengalami beberapa perubahan dan tambahan sesuai kebutuhan bunyi dalam bahasa Melayu. Peninggalan paling tua adalah Piagam Terengganu dari tahun 1303 ya. Kemudian orang Melayu sendiri menyebut bahasanya sebagai bahasa Jawi, yang berarti bahasa yang mendapat tempat. Nah, Anda juga sudah mengetahuinya, jenis karya dalam bahasa Melayu mulai abad 7 hingga 16 adalah prasasti atau epigrafi dalam tulisan halawa, kemudian sastra lisan atau oral tradition, dan naskah-naskah. Kita lanjutkan saja. Kesusastraan Melayu sebelum dipengaruhi Hindu dan Islam itu ada beberapa contoh yang akan disajikan. Yang pertama ada kesusastraan teka-teki atau wailo. Ini adalah kesusastraan asli suku Toraja. Nah, atau disebut dengan kesusastraan Bare. Bentuknya campur antara prosa dan puisi. Ada cerita Enggasi atau Tangkasi sejenis hantu. Ada juga cerita Kijang dan Sifu, cerita binatang yang melahirkan manusia, cerita perjalanan kekayangan, cerita pemenggalan kepala, cerita lucu semacam cerita Abu Nawas. Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah Bolingoni. Ini adalah sajak 4 baris terdiri atas 2 bagian yang menyatakan keadaan dan balasan, kadang isinya mantra. Sering dipakai saat panen untuk menolak hujan. Ada lagi istilah lain yang disebut Ohayo. Nah, ini bukan istilah bahasa Jepang ya, Ohayo ini. Nah, tetapi di sini adalah dari Toraja berupa sajak 4 baris dengan ritme yang sama digunakan orang saat melakukan pekerjaan berat, umpamanya menarik perahu. Terkadang isinya juga doa agar selamat. Nah, tenke. Tenke ini adalah nyanyian rahasia milik pendeta atau pawang, dilakukan jika orang mati dan sebagainya. Kalau saat ini mungkin ruqyah ya, tapi dengan sastra lisan itu namanya tenke. Ada lagi wurake. Wurake ini nyanyian milik pendeta juga untuk menyembuhkan orang sakit jiwa dengan perantaraan makhluk halus.
setelah masuk Islam, pada permulaan abad 16, banyak ahli agama atau teologi bangsa Arab yang datang ke Indonesia, sehingga banyak pula mulai menulis buku kesusastraan semacam hikayat. Di sini banyak ditemukan di Aceh batu-nisan dengan tulisan ayat Al-Quran disertai nama-nama Sultan Samudra Prastai, itu disebut hikayat sejarah ya. Ditemukan pula sumber berwujud buku seperti kitab sejarah Melayu, hikayat raja-raja Pasai, dan ini kebanyakan bersifat legendaris. Nah, kita lihat ciri-ciri sastra klasik. Kalau begitu, sastra klasik Nusantara adalah karya-karya yang lahir sebelum dikenalnya produksi sastra cetak. Kemudian sastra klasik Nusantara menggunakan bahasa Melayu lama dan bahasa daerah, ditulis dengan aksara Arab Melayu dan aksara bahasa daerah. Pengarangnya anonim. Sastra klasik Nusantara diciptakan untuk kalangan karaton. Nah, bagaimana jenisnya? Tentu saja seperti yang Anda ketahui dan tadi juga sudah disinggung, ada puisi klasik, prosa klasik, dan drama klasik. Nah, ini jenis puisi klasik. Anda sudah mengetahuinya, Anda sudah membacanya mengenai sastra lisan ya. Ada mantra, mantra pelindung diri, mantra pengobatan misalnya, mantra pekerjaan, mantra adat istiadat. Ada pantun ya. Nah, satu bait pantun biasanya kalau dulu itu dinyanyikan ya, karena memang dimanfaatkan ya untuk kepentingan ritual dan sebagainya. Satu bait pantun berisi curahan kalbu si pengarang atau si penyair. Saat ini pantun masih digunakan ya dalam tradisi pernikahan misalnya di Betawi ya, dan sebagainya. Lalu ada syair. Syair terdiri atas 4 baris. Nah, setiap baris ada 4 sampai 5 atau 8 sampai 12 suku kata. Kalau 4 sampai 5 itu kata ya, 12 dan 8 itu suku kata. Nah, ini biasanya berisi cerita atau berita, lalu persamaan bunyi atau sajak akhirnya sama dan sempurna. Anda juga sudah membaca ya syair pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada Karmina. Pantun Karmina terdiri atas 2 baris, disebut juga pantun kilat. Nah, jadi kalau pantun yang hanya 2 baris itu kilat. Jadi baris pertama sampiran, baris kedua isi ya. Lalu ada seloka. Seloka ini adalah pantun berkait yang juga hanya cukup dalam 1 bait saja. Nah, ini pantun berkait ini merupakan jalinan atas beberapa bait. Nah, tidak hanya cukup dalam 1 bait ya maksud saya ya, tapi banyak baitnya. Kemudian taribun. Taribun adalah pantun yang jumlah barisnya terdiri dari 4 baris dan 1 bait pantun itu harus genap tiap barisnya. Jadi genap itu ya 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu ada peribahasa. Peribahasa itu ungkapan ringkas, padat yang berisi kebenaran yang wajar. Di sini prinsip hidup, aturan tingkah laku juga banyak begitu ya. Ada gurindam. Ada gurindam terikat dan gurindam tidak terikat. Kalau gurindam terikat terdiri atas 2 baris serangkap dengan 5 akhirnya sama. Kalau yang tidak terikat artinya barisnya juga tidak terikat, bebas, kemudian rimanya juga bebas ya. Jadi tidak terikat. Lalu ada teka-teki. Ini adalah contoh teka-teki ya pada masa Melayu klasik. Misalnya, hitam legam seperti hantu, sudah besar pakai baju kesumba. Dari kecil baju hijau, sudah besar baju merah. Luarnya surga, dalamnya neraka. Nah, itu apa jawabannya? Ayo, apa? Cabai, betul ya. Kemudian ada lagi, hitam legam seperti hantu, putih hatinya, kecil berbaju merah, besar berbaju hijau. Apabila hendak mati berbaju merah. Oh, itu apa ya? Manggis katanya ya. Nah, kemudian setelah puisi klasik adalah prosa klasik. Prosa klasik seperti yang Anda ketahui tadi ada hikayat sejarah, contohnya hikayat Raja-Raja Pasai. Ada cerita pelipur lara, contohnya hikayat Raja Kerang. Ada cerita binatang ya, banyak cerita binatang atau fabel. Kemudian ada cerita asal-usul atau legenda, misalnya asal-usul Surabaya. Ada cerita jenazah ya, ada cerita berbingkai, hikayat 1001 malam contohnya. Kemudian ada
ada drama klasik atau seni teater tradisional. Ada dua ya, yaitu teater klasik. Nah, dan yang kedua itu adalah teater rakyat. Teater klasik itu wayang. Ada wayang golek, wayang orang, wayang kulit, wayang beber, wayang sadat, wayang wahyu. Silakan Anda cari sumbernya ya. Kemudian teater rakyat ada Mahyong misalnya dari Riau, ada Randai dari Sumatera, Mamanda dari Kalimantan, Arja dari Bali, Ubruk, Banjet, Longsen, Jawa Barat. Kemudian ada Ketoprak, Sandul itu dari Jawa Tengah. Nah, ini gambar-gambarnya bisa Anda cari juga di Google ya. Nah, ada wayang wong, ini gambarnya. Itu ada sumbernya juga, ada Mahyong Riau ya. Ada Randai ini dari Sumatera, ada Lenong Betawi, ada ya Longser juga dari Jawa Barat, kemudian ada Ketoprak Timur. Nah, ada Ludruk dari Jawa Timur, ada Arja dari Bali. Kita lihat bagaimana sih pengaruh luar terhadap sastra Melayu klasik. Nah, yang pertama itu pengaruh India terhadap sastra Melayu klasik. Tadi pengaruh India itu pada abad keberapa? Ya, abad ke-7. Boleh. Ya, tapi yang paling banyak muncul itu abad 8 sampai 9, yaitu pengaruh agama Hindu dan Buddha ya. Misalnya Hikayat Sri Rama itu kan sangat berpengaruh ya terhadap cerita. Hikayat Sanggoma misalnya yang bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata, atau dari Mahabharata itu Bharatayuda ya. Nah, ada juga pengaruh itu kata-kata Melayu ya yang berasal dari bahasa Sanskerta India. Misalnya ada kata arti, bahasa, biasa, cita, cinta, duta, istri, jaya, kala, muka, nama, ini juga ya raga, raja, rasa. Nah, ini baginda, ini semua dari bahasa Sanskerta India. Boleh Anda cari lagi sumbernya ya. Lalu ada kata-kata seperti bagai, cemeti, cuka, gandum, kafal, gitu ya, keledai, olam, logam, mempelai. Nah, ini berasal dari kata Tamil ya, yang terpadu dalam tubuh bahasa Melayu. Kata-kata Tamil ini dibawa oleh pedagang Islam kaum Dravida India. Ada kata-kata seperti kapas, goni, duli, patri, basi, ganja, obis. Ini merupakan kata-kata Hindi yang terpadu dalam bahasa Melayu. Nah, kemudian setelah pengaruh India adalah pengaruh sastra Arab terhadap sastra Melayu. Ini yang menjadi pengaruh terutama penerjemahan atau parafrase atau saduran bebas, karya keagamaan atau buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Misalnya dalam sebuah hikayat dikenal HRP halaman 66 misalnya. Adapun peninggalku ini baik-baik kamu, kedua memelihara pekerjaan. Misalnya ada istilah Arabnya al-amru bil nahyu anil munkar. Nah, ini dibawa-bawa begitu ya dalam hikayat doa. Nah, kemudian terjadi proses asimilasi dan adaptasi fonemis dan morfemis kata-kata Arab dalam bahasa Melayu. Yaitu perubahannya itu adalah abad misalnya, adat, ahli misalnya dari kata ahlun, amal, akmal, asli, awal, badan, daerah, dalil, derajat. Masih banyak lagi ya, hebat, sabar, misalnya sabar, sehat, begitu ya, tertib dan lain-lain. Itu kan terjadi asimilasi dari bentuk saja. Kursi misalnya, pada awal penulisan hikayat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga pengaruh dari bahasa Arab. Kemudian wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Nah, misalnya itu termasuk juga berpengaruh terhadap berbicara, begitu ya. Nah, juga bisa wabihi nasta'inu billahi a'la. Nah, ini sebagai tradisi tulis di Arab, begitu ya, muncul dalam hikayat. Dan Anda pada bagian penutup sering juga membaca di akhir hikayat itu ada kata tamat. Nah, sampai sekarang itu kata tamat itu masih diadopsi begitu ya, sebagai ungkapan yang artinya selesai atau sempurna. Atau ada juga dengan ungkapan penutup itu wallahu alam bisawab. Nah, itu juga pengaruh Arab. Ada juga yang lebih panjang bentuknya, yaitu wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Nah, itu juga kata-kata penutup dalam bahasa Arab. Nah,
pengaruh Persia terhadap sastra Melayu klasik. Di sini datangnya pengaruh Persia dalam bahasa Melayu melalui bahasa Hindustani seperti kata termasa, berdebah, sudah. Nah, yang AA itu adalah Hindustani ya. Lalu ada kata Persia yang menunjukkan konsep Islam banyak dijumpai dalam hikayat seperti kawin, kenduri, firdausi misalnya. Sekarang berubah menjadi surgawi. Nah, itu surgawi bukan dari Arab ya, dari Hindu Buddha. Tetapi kalau firdausi itu dari Arab. Ada kata Persia yang sekarang tidak produktif lagi seperti bakhtiar yang berarti keuntungan, bahaduri yang menunjukkan sifat baik. Itu juga terdapat banyak dalam hikayat, tetapi sekarang tidak produktif lagi. Nah, ada beberapa kata Persia yang dipakai untuk menyebut makhluk halus seperti peri, teji atau kuda bersayap gitu ya. Ini dalam dunia peri ya. Itu dari Persia. Beberapa kata Persia lain yang sering ditemukan dalam hikayat misalnya bandar, biadab, bius, cambuk, dewan, domba, gandum, jam misalnya ya, laskar, nakoda, nafiri, pasar, pelita, serunai, tahta. Nah, Anda juga bisa melihat kata-kata dalam KBBI ada yang berasal dari bahasa mana saja begitu ya. Silakan dipelajari buka webnya. Nah, ada juga pengaruh Tionghoa. Nah, istilah Tionghoa yang banyak berpengaruh itu nama makanan biasanya ya, alat makan, istilah perjudian. Nah, itu yang dari Tionghoa. Jadi ada nama-nama jenis perahu seperti misalnya ya. Juga ada nama-nama makanan tadi ya, seperti tahu, mie, teko, cawan, kue, toge, anglo, baki, jung, hongkang misalnya ya. Itu dari Tionghoa. Sampai saat ini perabot banyak yang berasal dari kata Tionghoa. Nah, ini Anda rujukannya, silakan Anda buka KBBI. Jadi ada kata apa berasal dari kata apa. Misalnya kalau ada kursi misalnya, nanti dalam kurung A, R misalnya, berarti berasal dari Arab. Jadi unsur serapan gitu ya masih selalu dipakai sampai saat ini. Anda boleh membaca buku Pang Sejarah Kesejahteraan Melayu Klasik, Saidi tentang Melayu Klasik Hasanah Sejarah Sastra Indonesia, Jakob Sumarjo tentang perkembangan teater modern dan sastra drama modern. Kemudian ensiklopedia sastra boleh Anda lihat secara daring lagi. Dan ini adalah sumber musik dari YouTube yang Ibu manfaatkan. Demikian para mahasiswa, mudah-mudahan pada sesi sejarah kali ini memacu Anda untuk membaca lagi. Saya hanya menerangkan tentang sastra Melayu Klasik ini secara garis besar saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.